Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beredar masif, di-share banyak orang tentang bacotnya Mahesa. Jadi yang pertama bicara bacot ini adalah Mahesa sendiri. Bacot itu adalah kata-kata kasar untuk ucapan atau perkataan. Bacot itu diungkapkan ketika kita jengkel dengan orang yang ngomong itu. Tidak suka dengan orang yang ngomong itu. Ketika ada orang bicara, kita ngegrundel sendiri, ngomong ke teman, bacot lah. Jadi kata-kata kasar ini sering diucapkan orang yang pikirannya emosi, dangkal, dan ingin menyerang orang. Sehingga keluarlah kata-kata kasar, betul? Perkataan Mahesa ini juga harus kita counter, harus kita jelaskan duduk persoalannya. Jangan asal bacot, karena bacotnya ini ya mudorot kepada banyak orang. Judulnya kali ini bacotlah. Bacotlah itu artinya omong kosong. Hanya kata-kata pansos, hanya kata-kata membual, hanya kata-kata emosional. Apa rupanya yang membuat kita ingin merespon Mahesa ini? Ini adalah terkait videonya yang mengolok-olok NU dan menggiring opini bahwa NU cuman banyak bacot. Ngebacot NKRI, tidak ada actionnya. Membanding-bandingkan dengan ormas lain, Muhammadiyah, dengan FPI, dengan HTI, yang tidak banyak bacot soal NKRI, tapi katanya dalam tindakannya NKRI. Muhammadiyah tidak pernah ngebacot NKRI, tidak pernah ngebacot Pancasila. Faktanya aplikasinya Muhammadiyah itu Pancasila, penjaga NKRI. Muncul lagi Front Persaudaraan Islam, mereka turun ke lapangan dengan pemikirannya, dengan hartanya, dengan malianya. Tapi mereka tidak pernah ngebacot penjaga Pancasila, bahkan sering dituduh mengancam Pancasila. Justru ormas-ormas yang ngebacot Pancasila semuanya tiarap hari ini, tidak hadir untuk rakyat Banten. Yang nongol di Banten apa? Matlaul Anwar, Muhammadiyah, Front Persaudaraan Islam, Badak Kulon, Macan Kulon. Jadi Pancasila itu amalia, aplikasi. Kalau cuma klaim, namanya jualan. Rakyat Banten terutama nih ya, jangan melupakan sejarah. Fakta, Matlaul Anwar turun ke lapangan, montang-manting, keluar biaya, keluar duit, keluar waktu, keluar pemikiran demi rakyat Banten. Tidak hanya Matlaul Anwar, ada juga ormas Muhammadiyah. Padahal di Banten Muhammadiyah itu minoritas. Betulkah? Inilah penggiringan opini yang luar biasa untuk menyudutkan NU, untuk mendegradasi NU, untuk menghilangkan peran NU dalam NKRI. Ini sudah tidak diragukan lagi keluar dari sentimen yang dalam terhadap NU, rasa kebencian yang dalam kepada NU. Tetapi di sisi lain dia menyanjung Muhammadiyah untuk apa? Untuk mengkontraskan, untuk mengadu domba, untuk membuat orang mengadu antara NU dan Muhammadiyah. Padahal tidak perlu diadu, karena beda spesies, beda cara, beda jenis. Kemudian dia mengadu dengan FPI, apalagi FPI tidak bisa dibandingkan dengan NU. FPI adalah organisasi yang sudah dibubarkan, yang sudah tidak sejalan dengan NKRI, yang sudah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yang sudah tidak sejalan dengan etika dan akhlak masyarakat Indonesia. Makanya kemudian dibubarkan dan mendapat dukungan positif dari masyarakat. Begitu juga HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, juga dibubarkan karena tidak sesuai dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada banyak organisasi yang didukung oleh Mahesa ini. Muhammadiyah tidak didukung, tetapi ingin dijadikan bahan mengadu-ngadu dengan NU.
Kemudian FPI dia dukung, HTI dia dukung, dan orang-orang lainnya yang anti terhadap pemerintah dia dukung. Itu poinnya sebenarnya. Jadi selama ini memang dia ada di pihak mereka itu. Di pihak FPI, di pihak HTI, di pihak Ba'alwi, dan orang-orang yang memang tidak sejalan dengan NKRI. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlihat betul bahwa Mahesa tidak memahami NU. Mahesa tidak memahami persoalan, Mahesa tidak memahami bagaimana cara berdakwah, cara mengingatkan kepada pemerintah, cara bernegara yang baik. Jadi dalam pandangan dia adalah hitam putih. Kalau tidak hitam putih, pemerintah itu sekarang dia nyatakan hitam. Harus dilawan, zolim, togut, penjajah, dan lain sebagainya. Dan yang anti pemerintah itu adalah putih, yang suci, yang bersih, yang memperjuangkan kebenaran, yang berjihad di jalan Allah, dan seterusnya. Jadi perspektif hitam putih ini berbahaya. Karena dia akan membagi manusia ke dalam surga dan neraka, ke dalam baik dan jahat, ke dalam hitam dan putih. Padahal di NKRI ini persoalannya tidak begitu. Tidak segampang itu menyatakan hitam dan putih. Apakah seluruh orang yang ada di pemerintahan adalah hitam? Adalah penjajah, adalah zalim, adalah togut, adalah ahli neraka? Maka orang-orang yang ada di pemerintahan, plus orang yang membackingi pemerintahan, plus orang yang setuju dengan program pemerintah, dia nyatakan adalah musuh daripada rakyat. Nah, ini kacaunya di sini. Jadi rakyat ini dia klaim, dia bajak seolah-olah ada di pihak mereka. Semua mengatasnamakan rakyat. Jadi pemerintah dengan programnya yang kemudian dibiayai oleh pengusaha-pengusaha berketurunan Tiongkok. Kemudian ada beberapa Kiai NU yang mendukung program ini karena bagus. Semua disapu bersih, semua digebiah-uyah, disamakan sebagai orang-orang jahat, zalim, dan harus diperangi. Ini kan pemikirannya FPI. Ini kan pemikirannya HTI, plus kesananya adalah pemikiran Jamaah Islamiyah. Jadi mereka membagi antara diri mereka dengan musuhnya itu adalah muslim dan kafir. Kalau tidak ikut kita berarti kafir. Mau bagaimanapun status keislamannya, tetap mereka harus diperangi karena mereka kafir, zalim, taghut. Itulah ideologi Mahesa sebenarnya. Dan ideologi ini coba disebar-sebarkan, kemudian banyak disetujui orang atas nama perlawanan rakyat terhadap penguasa zalim. Tadi itu hitam putihnya itu disertakan, dijadikan senjata bahwa mereka hitam, kami putih. Padahal di kasus Banten misalnya, PIK 1, PIK 2, program pemerintah, ya banyak yang harus dipelajari. Di situ ada program pemerintah, di situ ada pemberdayaan masyarakat, di situ ada pembangunan, di situ ada nasihat-nasihat ulama, bagaimana baiknya, mana manfaatnya, mana mudaratnya, mana yang salah kita perbaiki, mana yang betul kita jalankan. Itulah NU sebenarnya. Jadi sudah sering dikatakan di channel ini bahwa NU tidak berdiri dari jauh koar-koar menyerang-nyerang pemerintah. NU adalah mengasuh pemerintah. Bila mana dia berbuat baik, silahkan. Bila mana dia berbuat tidak baik, ingatkan. Dan tidak perlu koar-koar dari jauh. Diliput media, kemudian seolah-olah paling membela rakyat. NU tidak begitu. NU ada yang di dalam, ada yang di luar. Ada yang mengawal pemerintah ini, ada yang mengkritiknya. Dan tidak sama dengan HTI, tidak sama dengan FPI, bahkan tidak sama dengan Muhammadiyah. Jadi usaha-usaha Mahesa memfitnah NU sebagai tukang bacot NKRI, padahal tidak ada gunanya buat NKRI, tidak ada pembelaannya terhadap NKRI, ini bacot. Bacot Mahesa yang cuma bacot. Tidak ada buktinya. Bahwa NU dalam hal misalnya mendukung pemerintah, itu tidak sepenuhnya menjadi ban serep dari pemerintah. Tetap ada manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tugas NU adalah mengingatkan pemerintah agar berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45, amanat undang-undang, dan nilai-nilai moral, etika, dan agama. Itu yang harus dikawal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang seperti Mahesa ini
banyak sekali di Indonesia, diantaranya masternya adalah Alfian Tanjung, Habib Rizik Sihab, kemudian orang-orang HTI yang selalu nyinyir, dan orang-orang anti pemerintah yang kebetulan kalah dalam politik ini. Mereka bahu-membahu bekerja sama satu sama lain, meniadakan ideologi, yang penting musuh bersama, kita hadapi bersama. Itu yang jadi poinnya. Maka mereka ramai-ramai menyerang pemerintah, membuat batasan hitam dan putih. Pemerintah adalah jahat, kita yang baik. Pemerintah adalah salah, kita yang benar. Pemerintah adalah penguasa, kita adalah pejuang. Begitulah seterusnya. Tetapi ini semua bacot saja. Tidak ada hitam putih seperti itu. Kita ini membangun bangsa ini bekerja sama. Ada yang salahnya, ada yang benarnya. Mungkin pemerintah banyak salahnya, mbok ya diingatkan, jangan dikeroyok rame-rame atau diserang. Dan yang menyerang pun ya banyak juga salahnya. Tidak harus mengklaim paling benar, tidak. Jadi potensi salah, potensi benar itu semua rata, baik di pemerintah, di NU, maupun di pejuang yang merasa diri pejuang-pejuang ini. Jadi ini yang perlu disadari. Terkait pendirian NU, dari dulu pun NU tidak pernah berusaha melanggengkan kekuasaan seseorang. Tidak pernah menjadi cap penguasa, apalagi membackup penguasa habis-habisan. Tidak. Tidak seperti Habib Utsman bin Yahya. Apa pernah NU memfatwa orang-orang ini yang memprotes pemerintah adalah bugot, orang-orang yang harus dipenjarakan karena dalam fikih orang-orang yang bugot ini harus ditangkapi? Tidak kan? Kita biasa-biasa saja. Tetapi perlawanan terhadap NU ini yang digaungkan oleh Mahesa dan orang-orang Wahabi Salafi, orang-orang HTI, orang-orang FPI, ini salah alamat. NU tidak pernah begitu. Dan NU tidak hanya bacot soal NKRI, tapi memang konsisten. Buktinya orang-orang yang anti NKRI, FPI dan HTI dengan rekomendasi NU lenyap. PKI dengan rekomendasi NU lenyap. Bahkan orang-orang yang bermain-main dengan ideologi, kemudian direkomendasi NU untuk lenyap, ya lenyap. Tidak ada lagi di NKRI. Itu bukti bahwa NU tidak hanya bacot. Tetapi untuk hal remeh-temeh pembangunan, konflik kepentingan di sana-sini, menyeret-nyeret ideologi NU tentang NKRI, ini kan pelemahan. Ini kan tidak ngerti NU. Dan orang seperti ini memang satu barisan dengan musuh-musuh NU yang lain yang sudah almarhum. Sakit hati ya silakan saja. Tetapi kalau Anda memang merusak kepada NKRI, ya goodbye. Mahesa, goodbye. Silakan Anda bergabung dengan orang-orang yang Anda sukai yang sudah disebutkan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.